Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas routing. Kemarin kita sudah belajar struktur dan manfaat pada setiap folder dalam Laravel. Pada materi kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting di Laravel, yaitu routing. Kenapa routing penting? Karena setiap kali seseorang membuka website kita, Laravel harus tahu halaman mana yang ingin ditampilkan. Nah, tugas itulah yang dilakukan oleh routing. Bayangkan sebuah website seperti sebuah perumahan. Setiap rumah memiliki alamat yang berbeda-beda. Misalnya ada alamat beranda, about, dan kontak. Ketika seseorang datang ke salah satu alamat tersebut, Laravel akan mengarahkan mereka ke tujuan yang sesuai. Jadi secara sederhana, routing adalah penghubung antara URL yang diakses pengguna dengan kode yang akan dijalankan oleh Laravel. Sebelum membuat root, kita perlu mengetahui di mana Laravel menyimpan semua daftar alamat website. Semua root website biasanya disimpan di dalam file web.php yang berada di folder roots. Setiap kali ada pengguna mengakses website, Laravel akan memeriksa file ini terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat root pertama. Root ini akan menangani halaman utama website atau halaman beranda. Ketika pengguna membuka alamat website, Laravel akan menampilkan tulisan Hello Laravel. Mari kita pahami pelan-pelan. Tadi kita menulis root.2get, berarti kita membuat root yang merespons permintaan get. Tanda slash menunjukkan halaman utama website. Sedangkan fungsi di dalamnya akan dijalankan ketika halaman tersebut dibuka. Jadi, ketika seseorang membuka website kita, Laravel akan menampilkan tulisan Hello Laravel. Setelah root dibuat, kita perlu menjalankan server Laravel agar bisa diakses melalui browser. Gunakan perintah berikut pada terminal. php_serve. Perintah ini akan menjalankan server lokal Laravel. Setelah berhasil dijalankan, Laravel akan memberikan alamat yang bisa dibuka melalui browser. Jika alamat tersebut dibuka di browser, maka tulisan Hello Laravel akan muncul. Dan selamat, rute pertama kalian sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat halaman kedua, yaitu halaman about. Halaman ini biasanya digunakan untuk menampilkan informasi tentang perusahaan atau pemilik website. Saat membuat root tadi, kita menggunakan kata get. Lalu sebenarnya, apa itu get? Get adalah salah satu metode HTTPE yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Contohnya, sekarang ketika membuka alamat about, Laravel akan menampilkan tulisan halaman about. Jadi sangat mudah. Alamat URL berbeda, hasil yang ditampilkan juga berbeda. Sekarang kita naik satu level. Bagaimana kalau kita ingin URL yang lebih dinamis? Misalnya kita ingin menyapa pengguna berdasarkan nama mereka. Kita bisa membuat root seperti ini. Perhatikan bagian nama, itu disebut parameter. Nilai apapun yang ditulis setelah user akan masuk ke variabel nama. Jika seseorang membuka alamat user Andi, maka Laravel akan mengambil nilai Andi dan menyimpannya ke dalam variabel nama. Kemudian Laravel menampilkan sapaan sesuai nama tersebut. Contohnya, usernya Andi, maka hasilnya halo Andi. Kalau usernya Budi, maka hasilnya halo Budi. Menarik, bukan? Satu rute bisa melayani banyak data sekaligus. Inilah kekuatan rute dinamis. Laravel juga dapat menerima lebih dari satu parameter sekaligus. Misalnya kita ingin menampilkan ID produk dan nama produk.
Sekarang Laravel akan mengambil dua nilai dari URL. Nilai pertama disimpan sebagai ID dan nilai kedua disimpan sebagai nama produk. Selama ini kita hanya menampilkan teks biasa. Padahal website modern biasanya menampilkan halaman HTML yang lebih menarik. Untuk itu kita menggunakan view. Contohnya, kemudian buat file home di view. Isi dengan selamat datang. Sekarang ketika membuka halaman home, Laravel akan menampilkan halaman HTML tersebut. Ini adalah cara yang umum digunakan saat membuat tampilan website. Saat aplikasi masih kecil, kita bisa menulis semua kode langsung di dalam root. Tetapi ketika aplikasi mulai berkembang, cara tersebut akan membuat kode menjadi sulit dikelola. Karena itulah Laravel menyediakan controller. Controller berfungsi untuk menyimpan logika aplikasi agar kode lebih rapi dan mudah dirawat. Sekarang kita akan membuat controller pertama menggunakan artisan. Perintah ini akan membuat file controller baru yang siap digunakan. Di dalam controller, kita akan membuat sebuah metode bernama index. Metode ini akan dijalankan ketika root memanggil controller tersebut. Ketika metode ini dipanggil, Laravel akan menampilkan tulisan ini dari controller. Langkah berikutnya adalah menghubungkan root dengan controller yang sudah kita buat. Sekarang ketika pengguna membuka halaman home, Laravel tidak lagi menjalankan fungsi langsung di root. Sebaliknya, Laravel akan memanggil metode index yang ada di dalam home controller. Cara ini jauh lebih rapi dan merupakan praktik yang digunakan dalam proyek Laravel profesional. Kesimpulannya, pada materi kali ini kita sudah belajar apa itu routing, lokasi file routing di Laravel, membuat rute sederhana, mengenal metode get, menggunakan parameter pada URL, menampilkan view, dan menghubungkan root dengan controller. Pastikan kalian mencoba semua contoh kode secara langsung, karena dalam pemrograman, pemahaman terbaik bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi juga praktik. Di materi berikutnya, kita akan membahas controller secara lebih mendalam, mulai dari membuat controller, mengirim data ke view, hingga mengelola logika aplikasi dengan lebih profesional.